kita adalah tentang ternyata apa yang dikirimkan dalam jadwal itu ternyata berbeda dengan apa yang saya dapatkan dari tugas silabus yang diberikan kepada saya. Kalau di judul jadwal itu sistem pendidikan agama Islam pada pendidikan dasar. Nah, ternyata judul yang sebenarnya adalah pembelajaran pendidikan agama Islam pada dasar, bukan sistem. Nah, ini ada kurang ketikannya. Seharusnya pembelajaran pendidikan agama Islam pada pendidikan dasar. Oke. Sebelum kita membahas lebih jauh apa yang dimaksud dengan pendidikan pembelajaran pendidikan agama Islam pada pendidikan dasar, saya memperkenalkan diri, yaitu saya di sini sudah ada profil yang profil di sini bisa dilihat. Oke, masih banyak yang masuk jadi agak sulit saya untuk memasukkannya, admitnya, karena masih ada sahabat Anda yang masuk. Oke, saya stop dulu sharingnya biar tidak terlalu susah. Admit dulu. Oh, masih ada yang masuk lagi. Oke. Nama saya Puad Hilmi, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 28 Januari 1986. Riwayat pendidikan S1, S2, S3, UIN, SGD Bandung. Riwayat pekerjaan. Sekarang saya mengajar yang pertama di Telkom University. Yang kedua di Universitas Perjuangan Tasikmalaya, kalau Telkom di Bandung. Selanjutnya di Akpar Siliwangi, Akademi Parawisata. Lalu saya mengajar juga di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Saya mengajar juga di STAI HAS, yang sekarang Anda tempat berjuang Anda sekarang, STAI Haji Agus Salim, dan di STKIP Pancasakti. Kalau Kota Bekasi barangkali sudah tidak asing. Oke, riwayat organisasi sebagai Sekretaris Umum LKKNU, Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU Jawa Barat, Kabid Litbang Pergunu Jabar, Persatuan Guru NU Jawa Barat, Wakil Ketua LKKNU Kota Bandung, FKPAI Kota Bandung, MUI dan MUI Kecamatan dan Kelurahan Bojongloa Kidul. Nah, ini adalah riwayat organisasi saya. Profil buku yang saya tulis baru sedikit ya, pendidikan budaya beragama Aswaja, perilaku keberagamaan Aswaja, pendidikan karakter Aswaja, sejarah peradaban Islam, filsafat pendidikan, Islam sebagai pedoman hidup. Nah, ini yang dipakai di beberapa perguruan tinggi pada bidang pendidikan agama Islam. Jurnal baru sedikit, baru 18 jurnal yang saya terbitkan. Selanjutnya kita langsung ke materi kita, yaitu tentang pembelajaran pendidikan agama Islam pada pendidikan dasar. Oke, di latar belakangi kita kenal dengan Quran Surat Luqman. Itu adalah bagaimana pendidikan dasar sekali, ya. Bagaimana Luqman di dalam Al-Quran itu memberikan amanat kepada anaknya agar beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Padahal posisinya Luqman itu adalah seorang budak, tapi budak yang cerdas. Nah, makanya pendidikan itu adalah bagaimana mencerdaskan, bukan hanya memintarkan. Nah, agama masih dianggap sebagai yang penting. Kenapa? Karena agama dianggap sebagai
benteng supaya seseorang itu mempunyai yang namanya spiritual dan mempunyai sikap sosial. Jadi agama masih sangat dipercaya sebagai benteng supaya manusia tetap pada koridornya sebagai manusia. Oke, selanjutnya pendidikan agama Islam di sekolah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Sidiknas di sini yaitu adalah pendidikan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di sini ada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap ketentuan perubahan zaman. Jadi pendidikan agama sangat dibutuhkan. Bagaimana tantangan zaman saat ini terus perkembangan manusia itu berubah. Jadi ada suatu pertanyaan, apakah agama itu akan bertahan di yang namanya itu dunia modern atau berkembang? Ternyata survei membuktikan orang yang beragama Nasrani itu hampir 2 miliar dan Muslim berkembang pada abad sekarang, yaitu yang asalnya Muslim itu hanya 500 juta pada masa tahun 60-an, tapi dengan hanya waktu 50 tahun, Islam berkembang menjadi 1,8 miliar. Menjadi agama kedua terbanyak di dunia yang asalnya Islam masih di bawah agama-agama Hindu dan lainnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, masih di admit. Pengertian pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Gampangnya transfer of knowledge atau yang namanya sebagai perpindahan pengetahuan. Pembelajaran. Simpelnya. Oke, selanjutnya pendidikan agama Islam. Simpelnya, apa itu dimaksud dengan pendidikan Islam? Pendidikan agama Islam adalah segala sesuatu usaha sadar. Jadi dari orang dewasa kepada yang belum dewasa, bagaimana membiasakan supaya seseorang itu mempunyai pengetahuan agama dan menjalankan, menghayati agamanya. Oke, lanjutnya pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan suatu upaya mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertakwa, cinta, dan bangga terhadap bangsanya, negaranya, terampil, kreatif, budi pekerti, dan santun, serta mampu menyelesaikan masalah di lingkungannya. Jadi, pendidikan dasar ini bukan hanya untuk anak 7 ataupun 6 tahun, 7 tahun, sampai 12 tahun. Bisa jadi pendidikan dasar ini pada orang dewasa. Kenapa? Mungkin orang dewasa itu tidak menikmati pendidikan sebelumnya, maka perlu adanya pendidikan dasar. Nah, boleh dikatakan pendidikan dasar, pembelajaran PAI pada pendidikan dasar adalah memberikan pengetahuan agama kepada anak atau orang yang belum dewasa ataupun belum tahu supaya mempunyai keilmuan pengetahuan agama. Jadi tidak dipungkiri, saya mempunyai pengalaman, banyak anak-anak ataupun orang dewasa yang belum bisa mengaji. Bahkan di daerah saya, di wilayah Bandung, itu yang mengajar Iqra, belajar Iqra, bukan mengajar, tapi belajar Iqra itu usianya sudah di atas 50 tahun. Nah, disinilah. Nah, nanti akan dibahas tentang bagaimana pendidikan dasar itu tentunya akan berhubungan dengan yang namanya spiritual, intelektual, dan emosional seseorang. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana perkembangan dari input, proses, output, sampai outcome. Nah, ini salah satu model sistem pendidikan agama Islam
dari dia masuk, proses, lalu sampai output, dan dia keluar outcome. Sampai dia, ibaratnya dari dia mulai mempunyai hidayah, lalu diajari, setelah diajari, dia itu memahami, setelah memahami, dia menghayati, setelah menghayati dan menjalankan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke. Oke, selanjutnya ini soal. Ini saya akan share nanti ininya juga apa? PowerPoint-nya. Saya hanya memberikan wawasan saja, tidak akan lebih dari 15 sampai 20 menit karena Zoom ini kuotanya menarik kuota ya Zoom ini. Ya nanti barangkali kalau yang punya WiFi nggak jadi masalah, tapi kalau pakai kuota internet lumayan. Nah nanti mungkin akan memakai Google Meet atau yang lainnya kalau memungkinkan. Tapi saya usahakan, kenapa ini pertemuan pertama saya ingin jelas melihat Anda gitu ya. Karena ada kemungkinan kita tidak akan ketemu secara langsung, tapi kita pertemuan secara virtual selama 1 semester ini. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, kita bisa ketemu di semester mendatang secara langsung. Oke, terima kasih. Amin. Tur nuhun. Nanti slide ini saya bagikan. Silakan baca-baca. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan. Untuk saat ini saya meminta ingin perkenalan satu persatu. Baik, nggak akan semuanya. Ini ada 3 slide ya. Ini 3 kelas. Kenapa saya meminta teman-teman untuk mengabsen kepada ketua kelas ya? Saya minta kepada ketua kelas untuk mengabsen